yang dari Indonesia dikirimkan ke Saudi, karena istri saya kan nggak kerja, anak juga masih kecil, masih minum susu, harus bayar rumah, bayar listrik, ya gimana lagi ya, hanya ingin berjumpa dengan anak istri saya. Karena apa ya, anak saya itu waktu ditinggal sama saya itu masih umur 3 bulan, masih umur, pokoknya jalan 4 bulan lah. Waktu ditinggal saya kan saya lagi senang-senangnya tuh megang anak aku. Aku kan dari dulu emang pengen anak, setelah lahir tiba-tiba aku kena masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan sahabat lama saya, di mana beliau adalah salah satu orang yang pernah membantu saya di karir saya sebagai YouTuber. Saya masih ingat pada waktu itu saya masih sekitar di bawah 20.000 subscriber. Saya buat konten dengan beliau dan alhamdulillah view-nya naik, subscribernya naik, dan Masya Allah perkembangan YouTube saya berjalan dengan pesat. Namun qadarullah, beliau di saat viral-viralnya, di saat maju-majunya, di mana setiap hari beliau upload selalu di atas 100.000 view, dan ternyata di saat viral-viralnya beliau ditangkap polisi, di penjara, dan sekarang beliau sudah keluar dan bisa kembali ke Indonesia dan sekarang berjumpa dengan saya. Beliau adalah sahabat Kacong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Kacong memang pertama kali untuk YouTuber yang dikunjungi selama pulang ke sini ya. Iya, benar. Ke saya, karena beliau ingin melihat kondisi saya. Kebetulan saya terkena musibah sedikit, sahabat, sehingga seharusnya saya yang ke sana, terpaksa sahabat Kacong yang harus ke sini. Iya. Ini sahabat Kacong, saya ingin bertanya, mungkin mewakili teman-teman dari para YouTuber yang ada di Arab Saudi khususnya, dan juga para subscriber ya. Kalau secara kronologis penangkapan, mungkin sampean udah banyak membahas di video-video sampean ya. Dan untuk prosesnya dan sebagainya mungkin sampean juga sudah banyak di video sampean. Cuman ada hal-hal yang tentu teman-teman masih penasaran, yang ingin ditanyakan langsung ke sampean. Yang saya ingin tanyakan sahabat Kacong, selama sampean di penjara ya, kan ini banyak informasi di luar, katanya ya, sampean itu ada yang mengadukan, ada yang melaporkan, atau ada yang memfitnah. Untuk sahabat Kacong sendiri, apakah ada perasaan seperti itu? Kalau saya sendiri sih, kalau ada untuk orang ada yang melaporkan itu emang ada perasaan seperti itu, pasti ada. Karena dari masalah saya sendiri, saya emang tidak ada masalah sih sebenarnya, tidak ada kasus. Dan yang kedua, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang lain juga sih, sampai orang maksudnya itu apa masalahnya sampai orang itu melaporkan saya. Mereka kan tidak pernah bertengkar sama orang, nggak punya musuh juga kan. Tapi ya kalau saya istilahnya pikir-pikir lagi, ya mungkin itu adalah qadarullah, mungkin udah jalan dari Allah, itu aja sih. Tapi kalau saya untuk menuduh orang, wah ini yang melaporkan saya, itu saya tidak bisa. Cuman selama sampean sendiri diinterogasi oleh polisi, ada nggak polisi yang bilang kamu ini yang laporin, atau kamu ini ada aduan, ada yang komplain, atau ada yang keberatan dengan video kamu? Ada nggak yang seperti itu? Enggak, kalau kayak seperti itu nggak ada. Bahwa ini atas nama ini, bahwa orang ini melaporkan sampean ini atas
kasus ini nggak ada ya. Soalnya beredar di luar katanya ada orang Indonesia yang benci ke sahabat Kacong sehingga dia itu melaporkan sahabat Kacong, bahkan memfitnah sahabat Kacong. Jadi itu semua tidak ada ya. Ya kalau masalah itu emang banyak yang menuduh bahwa ada orang Indonesia yang melaporkan, dan kemungkinan besar karena KJRI sendiri ya, KJRI ini saya ngomong ini baru ini saya buka, KJRI sendiri itu ngomong ke saya siapa yang melaporkan. Aku bilang nggak tahu Pak, aku nggak tahu, kata aku nggak punya masalah dengan orang, kata aku. Oh, sampai KJRI sendiri menanyakan Iya, siapa yang melaporkan? Siapa yang melaporkan? Ayo secara terbuka, Cong. Siapa yang melaporkan? Kamu nggak usah takut, cerita aja sama saya, katanya. Pasti ada orang Indonesia yang melaporkan. Kalau nggak ada orang Indonesia yang melaporkan, nggak mungkin kamu ketangkap ini, Cong. Kata orang KJRI waktu jengukan pertama itu di kantor polisi. Kata aku, bener Pak, aku nggak tahu Pak, aku juga nggak punya masalah dengan orang. Ya udah Cong, kalau emang nggak mau ngomong, katanya. Ya emang aku sejujurnya emang nggak tahu ada orang yang melaporkan apa tidak gitu. Tapi menurut KJRI itu emang katanya kemungkinan besar emang ada orang yang melaporkan. Tapi aku jujur ke KJRI emang aku nggak tahu. Karena secara sampean pribadi atau individu memang tidak ada masalah dengan yang lain. Tidak masalah dengan orang yang lain. Oke. Ini masih banyak sahabat Kacong yang ingin ditanyakan, kita sambil jalan ya. Dan ini lagi sahabat Kacong, kan sampean setelah ditangkap ya, selama sekitar 3 bulan ya gak diapa-apain, tidak ada proses. Iya, sampai 3 bulan itu. 3 bulan gak ada proses ya? Bukan sampai 3 bulan, sampai 5 bulan baru diproses ke persidangan. 3 bulan itu saya dipanggil lagi, cuma di niabah, bukan di persidangan terakhir. Kalau persidangan terakhir kan yang menjatuhkan hukuman. Kalau di sana itu yang menjatuhkan hukuman kan Syekh gitu. Nah sampai 5 bulan aku itu nunggu berapa ya hukuman saya. Aku kan tiap hari rasanya itu kayak 1 minggu, lama banget itu. Karena setiap orang yang di penjara pasti yang ditunggu itu adalah jatuhan hukuman. Kalau selama tidak ada jatuhan hukuman, terus diam aja di penjara, gak tahu hukumannya berapa, itu pasti sedih banget loh. Berat rasanya itu menjalani hidup di dalam penjara tanpa hukum yang dipastikan gitu. Tidak jelas ya. Tidak jelas kasusnya statusnya apa. itu kasusnya apa. Kenapa didiamkan di penjara? Kalau emang tidak punya dalil, tidak ada masalah, kenapa nggak langsung dilepaskan aja gitu. Di penjara itu sampean tinggal seperti apa, kamar kota itu atau dengan berapa orang atau gimana? Di penjara di dalam satu ruangan itu saya pernah nyampe 120 orang. Satu ruangan? Satu ruangan. Dan ruangannya itu bukan kecil ya luas lah. Tapi kalau nyampe 120 itu kadang banyak orang yang tidur di bawah, nggak kebagian ini tempat. Karena di sana kan di bagian tempat kayak ada ranjangnya, ada ranjang, ada kasurnya. Ranjangnya itu tingkat, ada 2 atas bawah kalau di sana itu. Tapi bisa menampung, kalau kebagian ranjang semua ada 60-an orang. Baru kebagian tempat. Dan itu gabung semua orang Indonesia hanya apa dengan apa negara-negara lain? Ya kalau orang Indonesia saya sendiri satu ruangan itu. Kita gabung. Oh, bahkan sampean sendirian di situ. Sendirian orang Indonesia di sana. Makanya saya itu jarang berkomunikasi dengan orang Indonesia, sampai-sampai ya kesulitan dulu waktu pertama bikin konten, kesulitan untuk memulihkan pembicaraan saya dari Arab ke Indonesia. Nah, itu sering ngomong bahasa Arab, akhirnya ya sedikit lah ada yang lupa gitu bahasa Indonesianya gitu. Dan sahabat Kacong, katanya sampean sempat disuruh jadi imam di penjara, apa benar itu? Iya, ya waktu itu sih karena gak ada yang ngimamin, orang nunjukin pertama itu. Ayo ini akhirnya orang saling nunjuk, aku langsung maju aja. Aku jadi imam. Akhirnya setelah itu ditunjuk terus. Kamu suaranya bagus gini. Akhirnya udah kamu jadi imam aja, setiap sholat kamu langsung ke depan biar nggak usah ini nunjuk ini. Ya nggak apa-apa, kata. Jadi selama di penjara sampean imamnya? Iya, jadi dipercaya jadi imam. Hampir 11 bulan.
Ini sahabat Kacong, tentu sampean kan selama 11 bulan ada di penjara, itu kangen ke keluarga ya kan? Ada istri, ada anak yang masih ada di sana juga. Itu biasanya gimana sampean untuk berkomunikasi dengan anak dan istri selama sampean di penjara itu? Di penjara sendiri sih ada untuk telepon, cuman kita kan nggak bisa apa ya, telepon kayak telepon rumah lah, semacam telepon rumah. Itu kita masukkan kode, bukan kode apa ya, nomor pulsa dulu, baru kita masukkan nomor telepon yang kita tuju. Tapi kita itu nggak punya waktu banyak untuk telepon sendiri, untuk telepon itu. Cuma dikasih jatah waktu 5 menit, 7 menit, itu aja waktunya. Di situ harus diganti orang lain. Nah, jadi per satu hari saya mendapatkan jatah waktu 7 menit untuk nelpon keluarga. Tapi kalau jenguk misalnya istri atau siapa, bisa nggak jenguk ke penjara waktu itu? Oh, nggak bisa, karena lagi waktu corona, waktu itu kan masih belum bisa. Nah, ini sahabat Kacong, sampean tahu nggak bahwa selama sampean ada di penjara, teman-teman itu, para YouTuber itu memperjuangkan supaya sampean itu segera diproses oleh pihak KJRI? Ya, kalau saya sendiri nggak tahu, Kak. Tahunya saya itu setelah saya bebas di sini. Karena di penjara kan nggak bisa megang HP. Kalau megang HP mungkin saya bisa YouTubean, lihat nih YouTube gimana teman-teman saya. Nggak bisa kan, nelpon saya sendiri 7 menit itu kita pakai buat nelpon istri, anak istri gitu nggak cukup. Kayak serasa 1 menit aja, halo assalamualaikum, gimana kabarnya, alhamdulillah sehat, gini-gini. Udah selesai, udah langsung kita matiin. Kalau kita nggak matiin di waktu 7 menit, kita nyampe ke 8 menit lewat itu, kita dimarahin. Nggak bisa gitu nambah waktu di sana. Jadi memang informasi yang diberikan 7 menit hanya digunakan full untuk menanyakan kabar. Iya, cuma nanyain kabar gimana anak istri aja gitu. Terus anak istri selama di sana itu untuk makan dan minumnya termasuk kontrakan itu gimana untuk biayanya? Biayanya ya alhamdulillah waktu itu kan saya dapat gaji dari YouTube kan cairnya di Indonesia. Oh, masih cair ya walaupun di penjara waktu itu? Iya, alhamdulillah masih cair waktu itu. Ya terpaksa yang dari Indonesia dikirimkan ke Saudi karena istri saya kan nggak kerja, anak juga masih kecil, masih minum susu, harus bayar rumah, bayar listrik, ya gimana lagi, ya terpaksa. Sampai tabungan saya itu habis ludes, sampai habis semua ya. Habis semua. Alhamdulillah ada adik aku sih yang di sana itu dapat pekerjaan, jadi sedikit membantu, sangat membantu sih adik saya itu dengan cara apa ya, untuk bayarin rumah, terus beli susunya anak aku, ya itu. Kalau istri aku ya kan karena nggak kerja. Terus sahabat Kacong, tentu sekarang sampean sudah melewati masa-masa sulit ya, masa-masa sedih, masa-masa menegangkan selama di penjara. Akhirnya sampean sekarang sudah alhamdulillah divonis bebas dan ada di Madura sekarang. Apa sih keinginan sahabat Kacong yang sampai saat ini masih belum tercapai, yang sangat sahabat Kacong inginkan? Kalau saya sendiri gak ada keinginan lagi sih. Keinginan saya itu hanya ingin berjumpa dengan anak istri saya, karena apa ya, anak saya itu waktu ditinggal sama saya itu masih umur 3 bulan, masih umur pokoknya jalan 4 bulan lah. Waktu ditinggal saya kan saya lagi senang-senangnya tuh megang anak aku. Aku kan dari dulu emang pengen anak, setelah lahir tiba-tiba aku kena masalah. Nah di situ saya kan kangen banget sama anak aku ya. Aku pengen anak aku sama istri aku tuh pulang gitu aja, jumpa sama aku. Cuman untuk sampai saat ini proses pemulangan masih agak sulit ya. Masih sulit. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, ada cara yang mudah sehingga bisa berjumpa dengan sahabat Kacong. Tapi rencana sahabat Kacong ada nggak kembali ke Arab Saudi? Untuk balik Arab Saudi ya enggak sih, nggak ada keinginan sebenarnya. Lebih berkaya baik di sini ya, di Indonesia aja ya. Bisa ngumpul sama anak istri, terus juga ada Hisam juga
Ya semoga bisa untuk bentar lagi ya, saya ingin bertemu dengan adik Isyam. Insyaallah. Rencana kapan nih mau jumpa adik Isyam nih? Rencana adik Isyam ini ya dalam minggu ini sih saya jumpa dengan adik Sebelum Isyam. Ramadan ya. Sampean yang ke Kalimantan atau gimana? Saya yang Kalimantan. Kalimantan ya. Mudah-mudahan segera ketemu dengan adik Isyam nih. Iya benar, insyaallah. Oke, ini sahabat, Masya Allah, ini saya dengan sahabat Kacong memang di Arab Saudi juga akrab, karena beliau selain juga YouTuber, beliau juga satu pulau dengan saya, Pulau Madura, sehingga jaraknya dekat. Dan selain berteman di sana, alhamdulillah sekarang saya juga bertemu dengan sahabat Kacong. Tentu sahabat Kacong sekarang aktif lagi di YouTube. Silahkan hadir ke YouTube-nya sahabat Kacong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita saling mendukung. Like itu, subscribe itu semuanya gratis. Kalau ada yang bilang itu kan menghabiskan kuota, walaupun kita tidak lihat YouTube, kalau kita sudah bayar kuota kan tetap juga ya kan. Nah, jadi sekiranya kita bisa saling membantu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan juga ini salah satu jawaban dari para subscriber yang bilang kapan collab dengan sahabat Kacong. Alhamdulillah sekarang saya sudah collab dengan beliau, dan insya Allah masih banyak video-video yang lain yang nantinya kita akan collab dengan beliau. Beliau sekarang ada di Pamekasan, berkunjung ke rumah saya. Insya Allah saya juga akan berkunjung ke rumah sahabat Kacong. Sekali lagi dukungannya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silahkan share ke media sosial kalian semua. Dari Pamekasan Madura, bersama saya Pak Islamet dan sahabat Kacong, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.